Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya, eh, di sini kami akan eh, mempresentasikan hasil dari diskusi dan juga pembahasan kami mengenai eh, materi kuliah yaitu kimia pemisahan. Materi yang kami akan diskusikan pada kesempatan kali ini yaitu kromatografi pertukaran ion. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Dekartiwan. Kemudian di sini juga ada teman-teman saya, yaitu ada Hilwana Mira, kemudian ada Lulu Kolbi, Mutaharo, dan juga ada Rizky Nurmentari. Nah, oke teman-teman. Di sini kita masuk saja ke pembahasan mengenai kromatografi pertukaran ion, yang dimana di sini ada definisinya. Itu yang pertama. Untuk kromatografi, pertukaran ion itu merupakan suatu proses di mana campuran ion-ion bermuatan serupa itu dapat dipisahkan dengan menggunakan resin penukar ion yang menukar ion berdasarkan afinitas relatifnya. Nah, kemudian kromatografi pertukaran ion ini merupakan eh, salah satu jenis kromatogra- kromatografi adsorpsi. Kemudian terjadi pertukaran ion-ion bermuatan sama yang dapat dibalikkan dan juga ion-ion bermuatan serupa seperti kation dan juga anion itu dapat dengan mudah dipisahkan dengan teknik ini. Banyak juga obat dan juga bahan farmasi yang bersifat asam ataupun basa lemah ataupun kuat. Oleh karena itu, campuran zat bermuatan serupa juga dapat dipisahkan menjadi komponen murni dengan kromatografi pertukaran ion ini. Kemudian selanjutnya, itu yang kedua ada prinsip kromatografi pertukaran ion yang akan dijelaskan oleh Hilwa kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya ada prinsip kromatografi tukar ion. Nah, kromatografi pertukaran ion ini memanfaatkan interaksi muatan antara molekul dalam larutan dengan matriks bermuatan pada kolom kromatografi. Adapun beberapa kegunaan dari kromatografi pertukaran ion ini, yang pertama ada pemurnian protein. Ini digunakan untuk memisahkan dan memurnikan protein berdasarkan perbedaan muatannya. Selanjutnya ada analisis asam amino. Ini membantu dalam menganalisis komposisi asam amino dalam suatu sampel. Kemudian ada pemisahan ion logam. Ini digunakan untuk memisahkan berbagai jenis ion logam berdasarkan muatannya. Selanjutnya ada pengolahan air yang dapat digunakan untuk menghilangkan ion-ion tertentu dari air seperti ion logam berat. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan kromatografi pertukaran ion. Kelebihannya memiliki selektivitas tinggi, yaitu mampu memisahkan molekul dengan sangat spesifik berdasarkan perbedaan muatannya. Kemudian fleksibilitas dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel dan dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi eksperimen. Selanjutnya reprodusibilitas tinggi, ini memiliki hasil pemisahan dapat diulang dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian aplikasinya luas, dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti biokimia, farmasi, dan industri makanan. Kemudian juga kromatografi pertukaran ion ini non-destruktif sehingga proses pemisahannya tidak merusak sampel yang dianalisis. Adapun kekurangan untuk kromatografi pertukaran ion ini, yang pertama memiliki kapasitas batas, yaitu jumlah sampel yang dapat dipisahkan dalam satu kali proses terbatas. Kemudian waktu analisis memiliki waktu analisis yang cukup lama, sehingga lumayan sulit untuk dilakukan dan terutama untuk sampel yang kompleks. Juga memiliki biaya yang tinggi karena peralatan dan bahan kimia yang digunakan untuk kromatografi tukar ion cenderung mahal. Kemudian kontaminasi memiliki risiko kontaminasi sampel oleh bahan-bahan yang digunakan dalam proses pemisahan. Kemudian kurangnya deteksi universal dengan tidak adanya detektor universal yang dapat mendeteksi semua jenis senyawa yang dipisahkan. Sekian, selanjutnya dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Hilwa yang telah memaparkan mengenai materi untuk tadi ada prinsip dan juga kekurangan serta kelebihan dari kromatografi pertukaran ion ini. Selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu di sini ada
jenis-jenis atau klasifikasi resin pertukaran ion yang akan dijelaskan oleh Saudari Lulu. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada jenis kromatografi pertukaran ion. Nah, untuk kromatografi pertukaran ion itu ada dua jenis. Yang pertama ada kromatografi kation dan juga kromatografi anion. Yang dimana kromatografi kation itu resin penukar kationnya itu memiliki ligan bermuatan negatif dan mengikat molekul bermuatan positif. Nah, untuk kolom yang digunakan biasanya berupa matriks dextran yang mengandung gugus karboksil, dan juga untuk larutan penyangganya yang digunakan dalam sistem ini adalah asam sitrat, asam laktat, dan juga asam asetat. Ada asam asetat, asam malonat, baper MeS, dan fosfat. Nah, selanjutnya untuk kromatografi anion ini tuh resin penukar anion yang memiliki ligan bermuatan positif dan mengikat molekul yang bermuatan negatif. Nah, kolom yang digunakannya biasanya berupa matriks dextran yang mengandung gugus N plus CH3 3 kali dan seterusnya. Nah, untuk larutan penyangganya itu yang digunakan dalam sistem ini adalah N-metil piperazin, bis, tris, dan etanolamin. Selanjutnya ada klasifikasi resin pertukaran ion. Nah, sebelum masuk ke klasifikasinya, saya akan menjelaskan kalau resin itu merupakan polimer jaringan dengan gugus ionik tetap yang dapat menukar ion lawan dengan komponen ionik suatu larutan. Nah, resin ini itu tersedia di sini untuk klasifikasinya itu ada 6, ada sumber resin, sifat kimia resin, kelompok fungsional, tipe struktural, sifat fisik, dan juga struktur kimianya. Nah, yang pertama di sini resin pertukaran ion tuh harus memiliki persyaratan berikut. Di antaranya yang pertama ada yaitu harus stabil secara kimia. Yang kedua, seharusnya tidak larut dalam larut umum. Yang ketiga, harus memiliki tingkat ikatan silang yang memadai. Yang keempat, resin yang membengkak harus lebih padat daripada air. Yang kelima, harus mengandung jumlah kelompok pertukaran ion yang cukup. Nah, selanjutnya untuk sumber resin ini ada dua, yaitu alami dan juga sintesis. Nah, untuk yang alaminya itu, untuk kation, biasanya menggunakan zeolit, tanah liat, dan juga banyak lagi. Nah, sedangkan untuk anion ini, ada dolomit. Lalu, untuk yang sumber resin sintetisnya itu, biasanya dalam resin organik dan juga anorganik. Nah, untuk berdasarkan sifat kimianya, resin terbagi 4. Ada resin penukar kation yang kuat, ada resin penukar kation yang lemah, resin penukar anion kuat, dan juga resin penukar anion lemah. Nah, di sini untuk kelompok fungsionalnya itu, resin terbagi 4 juga sama. Nah, di sini untuk resin penukar kation kuatnya itu, di sini contohnya SO3H. Lalu untuk kation lemahnya itu COOH, asam karboksilat atau OHSH, PO3H2. Lalu juga ada resin penukar anion kuat, contohnya itu N plus R3 atau NR2, dan juga resin penukar anion lemahnya itu NHR dan juga NH2. Nah, selanjutnya, di sini ada tipe atau jenis struktural resin. Nah, tipe pelikular dengan film pertukaran ion. Yang kedua ada resin berpori dilapisi manik-manik penukar. Yang ketiga, manik resin retikuler makro. Yang keempat, permukaan tersulfonasi dan diikat secara elektrostatis dengan penukar anion. Lalu untuk syarat praktiknya untuk resin itu harus dilihat dari beberapa poin. Di sini yang pertama ada dilihat dari material dan juga dimensi kolom. Yang kedua, jenis resin penukar ion dan pemilihannya tergantung pada sifat-sifat berikut, yaitu jenis ionnya, sifat ion yang akan kita analisis, terus efisiensi resinnya, ukuran partikelnya, dan juga tipe strukturalnya. Nah, untuk syarat yang ketiga ada pengapakan kolom. Lalu yang keempat ada fase gelap.
seperti asam, alkali, dan penyangga. Nah, sebelumnya ingat kan kalau misalnya kromatografi kertas itu memiliki fase diam dan juga fase gerak. Nah, untuk kromatografi pertukaran ion juga memiliki fase gerak dan juga fase diamnya. Nah, untuk fase diamnya itu resin, sedangkan untuk fase geraknya itu berupa larutan, bisa asam, alkali, ataupun penyangga. Lalu yang kelima ada pengembangan kromatografi, yang keenam ada analisis emisi, dan yang ketujuh ada regenerasi resin penukar ion. Nah, selanjutnya di sini ada contoh reaksi pada pertukaran ion resin kation. Di sini ada contohnya KBr, larutan KBr yang akan di kromatografi pertukaran ion menggunakan resin kation, yang dimana larutan KBr ini itu akan terionisasi menjadi K+ dan juga Br-. Lalu si resin kation ini tuh biasanya resin kationnya itu kation itu H+. Nah, jadi mohon maaf di sini ada salah penulisan, seharusnya resin H+-nya itu akan ikatan dengan si K+, bukan Br- ya. Jadi harusnya K+. Lalu si resin H ini tuh akan ion H-nya itu akan terbawa oleh si larutan dengan Br-. Sedangkan untuk K+-nya itu akan berikatan dengan resinnya. Jadi untuk eluen yang dihasilkan yaitu si H+ dan juga Br- yang menghasilkan HBr. Lalu untuk reaksi pertukaran ion pada resin penukaran ion, di sini kita menggunakan larutan contohnya KBr juga. Nah, di mana si KBr ini tuh akan terionisasi menjadi K+ dan juga Br-. Lalu si larutan KBr itu akan dimasukkan ke dalam resin penukar anion, yang dimana resin penukar anion itu yaitu resin OH-, yang dimana si resin OH- ini itu akan berikatan dengan ion dari larutan tersebut Br-. Jadi anion dari larutan KBr. Terus akan menghasilkan si resinnya itu akan berikatan dengan anion yang ada pada larutan tersebut yaitu Br-. Lalu si OH+ yang ada pada resin ini akan terlepas dan akan berikatan dengan si K+-nya. Jadi K+-nya ini akan berikatan dengan si OH- yang akan membentuk KOH. Nah, di sini mohon maaf ada salah penulisan juga, seharusnya bukan Ca2+ tapi K+. Dan juga hasilnya bukan CaOH2 tapi seharusnya KOH. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lulu Kolbi Taharoh yang telah memaparkan mengenai jenis-jenis dan juga atau klasifikasi resin pertukaran ion. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu cara kerja dan juga faktor yang mempengaruhi dari kromatografi pertukaran ion ini yang akan dijelaskan oleh Saudari Tari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang cara kerja kromatografi pertukaran ion. Di sini ada yang pertama itu ada kolom pertukaran ion, di mana kolom itu diisi dengan resin pertukaran ion yang dapat menukar ion tertentu dengan ion yang ada di dalam larutan yang akan dianalisis. Lalu yang kedua itu ada sampel itu dimasukkan. Nah, larutan sampel yang mengandung ion-ion itu dimasukkan ke dalam kolom tadi. Lalu yang ketiga ada fase bergerak atau eluen. Nah, eluen itu berupa larutan berair di mana bisa larutan asam, basa ataupun buffer. Nah, dialirkan melalui kolom untuk membantu membawa ion-ion keluar dari kolom itu. Adapun yang keempat itu ada pengembangan kromatogram, di mana saat eluen itu mengalir melalui kolom, ion-ion dipisahkan berdasarkan afinitasnya terhadap resin. Nah, ion yang terikat kuat itu akan tertahan lebih lama, sementara ion-ion yang terikat lemah itu akan bergerak lebih cepat. Lalu yang kelima, ada analisis Elwad, di mana setelah pemisahan itu, ion-ion keluar dari kolom dalam urutan
tertentu dan eluat itu dianalisis untuk mengidentifikasi atau mengukur konsentrasi ion-ion yang ada. Yang keenam, yang terakhir itu ada regenerasi resin, di mana setelah beberapa kali digunakan, resin pertukaran ion itu dapat menjadi jenuh dan perlu diregenerasi dengan mencucinya, menggunakan larutan yang dapat melepaskan ion-ion yang sudah terikat sebelumnya, sehingga resin dapat digunakan kembali. Di sini ada skema gambarnya yang telah tapi yang tadi cara kerja kromatografi pertukaran ion yang tadi saya paparkan seperti itu. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kromatografi pertukaran ion. Yang pertama itu ada pH larutan, yang kedua ada kekuatan ionik larutan, yang ketiga ada jenis dan konsentrasi resin, keempat ukuran dan muatan ion, yang kelima ada kompetensi fase gerak, yang keenam ada kecepatan akhir, yang ketujuh ada suhu, dan yang kedelapan ada fase gerak. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini untuk aplikasi dari kromatografi pertukaran ion, itu yang mana yang pertama itu konversi dari 1 gram ke gram lainnya. Misalnya kita itu dapat menyiapkan tetrapropil amonium hidroksida dari gram tetrapropil dari beberapa anion lainnya. Kemudian di sini ada rumah tangga. Rumah tangga di sini itu aplikasinya yaitu sebagai deterjen cucian dan juga penyaringan air, yaitu untuk menghasilkan air lunak. Selanjutnya ada pertukaran ion itu digunakan untuk menyiapkan air deionisasi, kemudian memisahkan dan juga memurniakan logam, ada dealkalisasi, kemudian analisis dan juga pemurnian imunoglobulin, kemudian yang terakhir itu ada pemisahan ion organik. Nah, selain dari yang tertera di PPT tersebut, ada juga beberapa aplikasi dari kromatografi pertukaran ion, seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, bahwa kromatografi ini merupakan teknik pemisahan yang sangat kuat dan juga fleksibel, terutama dalam bidang biokimia dan juga kimia analitik. Prinsip kerjanya yang didasarkan pada interaksi muatan ion-ion dengan matrik penukar ion membuatnya sangat berguna untuk memisahkan dan juga memurnikan berbagai jenis molekul bermuatan, seperti dalam industri farmasi itu tadi sudah dijelaskan ya, ada pemurnian protein, kemudian ada pemisahan asam amino, ada pemurnian antibiotik. Kemudian yang kedua itu ada dalam industri pangan. Itu ada analisis gula, kemudian pemurnian asam organik, kemudian dalam bidang lingkungan ada analisis air, dan juga pemurnian limbah. Serta untuk yang terakhir itu ada dalam penelitian ilmiah, seperti analisis biomolekul dan juga studi interaksi molekul. Nah, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok 3 kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cuma sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.